Seni tari merupakan salah satu warisan budaya yang syarat makna, menjadi cerminan identitas dan nilai-nilai luhur bangsa. Dalam setiap gerak, terkandung sejarah, filosofi, dan pesan kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan menggali makna di balik setiap gerakan, dan melibatkan generasi muda dalam proses pelestarian, seni tari menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan dalam satu harmoni budaya yang utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar dan juga pemirsa? Selamat datang di podcast tematik RRI Purwokerto bersama saya Desi Natalia. Di podcast kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang nguri-uri budaya melalui seni tari. Dan kita sudah kedatangan dua narasumber. Kita langsung menyapa dua narasumber kita hari ini. Ada Mas Sulaiman. Beliau ini adalah seorang penari profesional dan juga koreografer. Mas Sulaiman, apa kabar? Baik, Mbak. Sehat semangat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, Mas Sulaiman tidak sendiri, tapi juga ada narasumber satu lagi, namanya Mas Janurah Minarno. Beliau ini juga seorang penari dan juga koreografer. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Sehat semangat ya? Ya, sehat. Kita pasti bertanya-tanya, kok penari tapi cowok gitu ya? Iya. Saya mau nembak Mas Sulaiman dulu. Boleh. Mas Sulaiman, Ya. ini boleh cerita awal mula kenapa jenengan itu tertarik di seni tari? Kenapa nggak di bidang yang lain? Baik, Mbak. Sebelumnya dulu kan emang dari ayah ya. Dari ayah, dia basicnya juga tari itu. Lulusan dari SMKI Banyumas gitu. Dari kecil emang sebelum masuk SD lah ya, aku udah diajarin nari gitu kan. Diajarin nari, ya dulu belum sadar ini ngapain gitu kan, gerak-gerak gini suruh ngikut gini. aja ya? Masih apa ngikut yang aja, dilihat gitu? masih ngikut aja. Terus masuk ke SD, kelas 3, aku ikut lomba gitu. Ikut lomba nari, juara 1 Mbak. Juara 1. Oke. Kelas 3, kelas 4, kelas 5, itu aku lomba juara 1 terus. Udah, terus habis itu kayak SMP juga aku lomba juga, nari gitu, juara juga gitu. Akhirnya setelah itu aku masuk ke SMKI Banyumas kan, yang dimana juga dulu sekolahan yang dimana menampung anak-anak yang cinta seni gitu kan, nggak cuma di seni tari kan, seni karawitan, musik, terus pedalangan dan lain-lain gitu. Aku di situ 3 tahun di sana menekuni di seni tari kan ya. Ya banyak belajar juga sih, tapi aku rasa kayak masih belum puas kan gitu. Setelah lulus aku lanjut ke isi Surakarta kan. Di sana juga kayak wah, kayak dibukain pintu. Wah, seni juga Semakin lebar ya? semakin lebar gitu. Nggak cuma aku dapat ilmu tapi relasi banyak gitu. Networkingnya makin ini Iya. ya. Oke, baik. Kalau Mas Sulaiman itu dia berawal dari karena keluarganya ya. Dari kecil dari didikan keluarga. Kebetulan Bapak seniman juga ya. Seniman. Seniman apa kalau boleh tahu? Seni tari juga. Seni tari juga. Iya. Oke, saya bergeser ke Mas Janu. Mas Janu. Iya. Oke, kalau Mas Janu itu kenapa? Apa yang membuat jenengan itu tertarik di seni tari? Sebenarnya cerita hidup saya itu hampir sama dengan Mas Sulaiman karena template ya, sama. template-nya sama dari latar belakang keluarga ya, juga seniman juga. Dari bapak itu pelaku seni adat begalan Banyumasan juga. Jadi dari situ awal mulanya saya didorong untuk menggeluti di dunia seni tari. Jadi dari awal saya kecil itu ikut Pak Ade saya almarhum, didorong untuk menari, terus menari sampai saat ini. Sampai kemudian saya masuk SD juga bersama Mas Sulaiman juga. Saya banyak mengikuti ajang lomba seni tari juga. Kemudian saya didorong lagi ikut sekolah di sekolahnya Pak D saya. Di sana saya juga ikut ekstrakurikuler tari juga di SMP tersebut. Kemudian lanjut lagi sampai sekolah pun saya diusulkan untuk masuk SMK Negeri 3 Banyumas. Gitu. Berarti satu rumah dengan Mas Sulaiman ya? Iya. Atau satu angkatan malah justru? Beda. Beda angkatan. Ini Mas Janu? Mas Sule itu kakak saya 3 tahun lebih tapi tua. nggak kelihatan tua ya? Kelihatannya semantaran ya?
Oke, baik. Jadi memang apa namanya, seni bakat itu memang harus harus didukung oleh lingkungan juga gitu. Dan kenapa Mas Janu juga Mas Sulaiman memilih seni tari sebagai jalan hidupnya ya, sebagai passionnya itu karena memang dukungan dari lingkungan dan juga keluarga. Ada kendala nggak sih gini? Kan image penari itu kan ke perempuan gitu ya. Ada kendala nggak sih, atau mungkin juga melawan stigma dari loh kamu cowok kenapa ditari kayak nggak ada yang lain gitu. Pernah nggak sih ada yang melontarkan pertanyaan seperti itu? Untuk itu banyak ya Mbak, emang dari dulu dari teman-teman gitu. Aku hampir down gitu, dikatain kowe penari apa kowe iki nari ngapa sih banci itu, dikatain banci itu. Gitu loh. Kadang kan ada stigma yang padahal nggak semua seperti itu dan nggak seperti itu ya kalau memang ini. Terus gimana tanggapannya Mas Sulaiman? Ya kenapa gitu kan? Kenapa harus cewek yang nari? Cowok juga berhak ya, karena kan ya seniman-seniman atau nenek moyang kita dulu juga yang bikin tari nggak cuma cewek gitu kan, juga cowok ada yang terlibat di situ gitu loh. Aku bilangnya gitu. Berarti itu tantangan terbesarnya salah satunya itu ya. Iya. Kalau Mas Janu? Kalau dari saya, pengalaman saya pribadi dari masyarakat bahwa sering mengatakan kamu di seni tari itu mau jadi apa? Kamu mau apa? Kedepannya mau gimana? Seni tari itu nggak jelas, masa depannya nggak terjamin begitu. Kalau stigma negatifnya dari masyarakat gitu. Oke. Nah kalau tadi Mas Sulaiman dari SD, SMP, kemudian di SMK juga lanjut di ISI. Mas Janu juga? Juga, saya lanjut di ISI juga. Lanjut di ISI, oke. Baik pemirsa dan juga pendengar, kita akan menggali lebih dalam lagi tentang pengalamannya Mas Sulaiman dan juga Mas Janu di Institut Seni Indonesia Surakarta. Oke. Dari Mas Sulaiman dulu deh Mas. Ketika sudah memasuki gerbang selanjutnya nih ya, dari SMKI terus ke ISI. Apa nih, tantangan apa yang dihadapi oleh Mas Sulaiman? Dulu ya Mbak, yang aku ingat tuh teman-temanku tuh udah jauh gitu. Dari secara ketubuhan gitu. Dia tubuhnya udah katakanlah mau dibawa kemana gitu ya. Misalnya dibawa ke tari tradisi Jawa Timuran, Surakarta atau tari tradisi yang lain itu dia langsung bisa gitu. Terus untuk yang lain kontemporer gitu kan. Jadi kalau kontemporer itu lebih nggak terikat tradisi gitu loh, lebih bebas tariannya gitu. Aku ketinggalan jauh itu. Gitu. Nah untuk mengejar itu akhirnya apa ya? Aku lebih malah nggak ke temennya aku belajarnya, tapi langsung ke senior gitu. Mas, tolong dong aku ajarin gini, aku belum bisa gitu. Gimana sih menjadi, katakanlah ya menjadi penari profesional gimana sih gitu. Ya jawaban beliau, kalau kamu serius, kamu bukan mengawali itu dari tubuh gitu, tapi dari apa ya, lebih ke sikap gitu loh Mbak. Sikapnya harus bertanggung jawab, rasa tanggung jawabnya besar, terus semangatnya ditambah lagi gitu. Latihan terus gitu. Mungkin itu sih. Oke, baik. Kalau Mas Janu sendiri Mas? Dari saya pertama kali masuk ISI Surakarta itu sebenarnya pengalamannya pun hampir sama dengan Mas Sulaiman. Jadi kita melulu ya. Iya, karena nanti Mas Janu dulu saya. Jadi nah, kita gimana, Mas? Setiap proses itu di kampus itu pasti ketemu yang namanya Mas Sulaiman. Setiap di mana-mana ada Mas Sulaiman. Di mana-mana ada Mas Sulaiman ketemu. Jadi setiap saya proses dengan senior pasti ada Mas Sulaiman. Entah itu dengan dosen pasti ada Mas Sulaiman. Jadi begitu. Dan sekarang juga sama Mas Sulaiman juga ya? Iya, sama Mas Sulaiman juga. Oke, kita bicara soal genre tari ya. Tadi disebutkan bahwa ternyata ada kontemporer, ada modern, terus tradisi. Kalau sekarang, saya ke Mas Janu dulu. Mas Janu itu lebih condong ke seni tari yang genrenya apa nih Mas? Kalau saya lebih tertarik ke genrenya yang kontemporer sebenarnya. Alasannya kenapa? Alasannya karena tidak ada batasan untuk penari. Jadi semisal kalau saya mengambil tari klasik atau tari tradisi yang sudah pakemnya, itu harus menyesuaikan dengan tarian itu. Kalau di kontemporer kan kita membebaskan, kita bergerak, berekspresi. Jadi begitu. Kalau kontemporer itu berarti lebih ke tari modern? Ya, bisa modern, bisa kreasi baru, bisa Nusantara gitu. Bisa.
Kemudian kalau Mas Sulaiman gimana Mas? Kalau aku lebih ke tradisinya sih Mbak, karena beda nih ya jawabannya ya. Dulu sih emang aku diisi sangat menggeluti tarian-tarian kontemporer kayak juga aku menggeluti di hip hop juga kan, hip hop, terus tarian-tarian ya kayak dance gitulah modern gitu kan juga. Tapi setelah kembali ke wilayah sendiri justru aku berhadapan dengan masyarakat yang dimana itu orang-orangnya tradisi semua gitu. Aku melihat langsung wah ini kayak apa ya, seni tradisi kayak misal tari epik gitu ya. Itu kan banyak sekali di situ masih banyak kekurangan gitu. Makanya aku ini nggak bisa dibiarin gitu loh. Makanya aku ada kepedulian di situ. Aku terjun Mbak gitu di epik gitu. Di sana aku membawa dengan orang-orangnya, karakternya gitu kan. Gimana secara struktur garapannya gitu juga, secara kerja kesenimannya gimana gitu. Masih banyak yang perlu diperbaiki sih. Oke. Jadi selain karena minat ataupun juga bakat sebenarnya yang lebih enak itu karena kan pasti berdua sudah pernah mengalami ini ya, tarian yang kontemporer dan juga tradisional. Jadi lebih mudah yang mana sih sebenarnya? Apa ya kalau mudah? Lebih mudah atau lebih nyaman di mana ya? Mungkin sesuai passionnya ya. Tadi kalau Mas Janu lebih enak di kontemporer karena merasa bebas berekspresi. Kalau Mas Sulaiman karena sih, ada kepedulian ya. Saya tertarik juga tuh. Ebek itu sebenarnya berarti tarian ya? Tarian. Nah ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh itu apakah ritual khusus atau bagaimana? Kalau untuk saya jujur ya, kalau untuk kerasukan gitu ya Mbak, itu memang sebenarnya ada gitu. Tapi aku belum pernah merasakan gitu. Tapi aku jujur aja ya kalau soal kerasukan nah ini yang menjadi stigma di masyarakat. Betul. Kan ya. Kenapa sih dibenci efek? Kenapa dibenci? Karena ya itu yang salah satunya ada wurunya gitu kan. Ya mungkin bertentangan dengan agama mungkin ya atau gimana. Nah akhirnya orang-orang itu cuma untuk menutupi mereka tuh biar nggak malu aja dilihat gitu, biar pede gitu. Banyak pengakuan ke aku setelah aku terjun di Ebek, maaf ya Mas, aku setelah lihat narinya jenengan jadi aku minder, aku cepet-cepet pengen sembuh gitu. Aku nggak mendem nggak apa, aku cuma ya pengen eksis aja gitu di Ebek gitu. Banyak yang bilang seperti itu ke aku Mbak. Akhirnya seperti itu. Oke, baik. Mas Sulaiman dan juga Mas Janu untuk menjawab stigma dari masyarakat. Di seni tari itu ternyata kita bisa jadi sesuatu loh atau bisa jadi seseorang. Nah, selama berkiprah di bidang seni tari, apa yang sudah didapatkan ini Mas Janu? Entah pengalaman, penghargaan atau sesuatu yang dihasilkan dari seni tari? Untuk dari pengalaman saya pribadi itu mulai dari SMK 3. Jadi waktu masih sekolah itu saya sering ditunjuk dari guru itu untuk menjadi penata tari untuk FLS 2N. Untuk teman-teman saya yang maju ke tingkat nasional. Ngajarin gitu ya? Ngajarin. Ya berbagi ide dan konsep, harapan bagaimana cara menata tari gitu. Karena ya guru itu udah sering pasrah ke saya gitu. Untuk diberi kepercayaan gitu ya? Iya, diberi kepercayaan. Untuk selanjutnya ya saya pernah menjadi koreografer di acara Asia Tri Jogja itu event internasional. Jadi saya pernah membuat karya, kebetulan itu karya tugas akhir saya waktu kuliah dulu. Oke. Jadi pengalaman memiliki kesempatan ya untuk bisa mempraktekkan, mengaplikasikan gitu ya konsep tariannya itu. Selain itu mungkin dapat pacar atau dapat pasangan? Siapa tahu ya kan? Pastinya ya? Itu pasti. Di lokasi pasti. Oh di lokasi, berarti banyak dong ya? Waduh bahaya ya. Aduh jangan ditiru ya kalau di setiap lokasi ada. Yang pasti pengalaman yang tidak terlupakan ya, mendapatkan kesempatan. Oke, kalau Mas Sule sendiri nih, sebagai senior tingkat di atasnya ya. Senior saya. Ya menjadi koreografer juga di acara-acara event gitu Mbak. Terus yang aku senang juga tuh yang di luar tujuanku sendiri gitu loh. Aku sering berkolaborasi dengan seniman-seniman luar negeri gitu. Salah satunya pernah dulu
Katsurakan gitu. Itu kan penari butoh gitu. Butoh itu di Jepang itu mengangkat tema tentang bom Nagasaki Hiroshima kalau nggak salah gitu kan. Narinya tuh ya apa ya, lebih kalau nari di modern atau yang lain-lain gitu kan, itu dari istilahnya misal aku menjadi botol nih gitu, ya wis aku narinya menjadi botol gitu. Tapi ini beda kalau butoh, lebih ke masuk gitu. Misal aku sedih gitu ya, ya udah kayak sedih kenapa sih gitu. Ekspresinya gitu ya. Jadi lebih apa ya, ke natural mungkin sih, nggak dibuat-buat. Kalau misal aku menjadi botol kan harus dibuat-buat nih. Oh, ruangnya melingkar atau gimana gitu, atau muter atau gimana, atau spiral gitu. Oke, selain itu wah keren ya ternyata seni tari ini juga ibarat kata bisa menjadi satu jembatan atau jalan kita bisa kemana-mana ya. Salah satunya adalah di negara Jepang. Siapa yang bawa Mas Sule ke sana? Aku nggak ke sana sih Mbak, tapi ada beliau ke Indonesia kemarin di tahun 2024. Itu kan ada guru saya sih sebenarnya itu Mbak Melati Suryodarmo, itu juga seniman terkenal. Dia basicnya, terima kasih Mbak Melati. Dia basicnya performance art gitu ya. Banyak karya-karyanya yang terkenal. Di satu event dia mengundang butoh itu untuk memberiakan acara di Solo gitu dulu. Acaranya Solo Butoh kalau nggak salah. Oke, baik. Jadi pemirsa dan juga pendengar, kita sepakat bahwa ternyata seni tari ini bisa dijadikan sebagai media penyampai pesan ya. Ternyata tarian juga ada ceritanya, ada sinopsisnya begitu ya. Ada sinopsis. Untuk menceritakan sebuah peristiwa. Salah satunya tadi itu ketika ada bom Hiroshima ya. Itu Mas Sule ini sendiri menciptakan karya sendiri atau collab sifatnya dengan? Sifatnya collab sih Mbak. Pertama kan ada kayak workshop dulu, terus setelah workshop itu ada kayak pementasan gitu. Nah dari pementasan itu, dari hasil workshop yang sudah diberikan sama Katsurakan gitu kan. Apa sih yang kamu dapat dari aku gitu. Nah pentas waktu itu di Taman Budaya Jawa Tengah, di teater arenanya kan. Pentas bareng teman-teman juga, nggak cuma aku gitu, banyak murid-murid Mbak Melati yang pentas bareng sama aku itu di sana. Oke, kita balik lagi ke pada saat menjadi mahasiswa ISI, ini berarti sudah lulus ya? Sudah lulus semuanya. Sudah. Nah, kita bicara ke realita hidup nih Mas. Kan masih juga banyak masyarakat yang emang kita bisa ya hidup dari seni tari gitu ya. Imbang nggak sih dengan biaya yang sudah dikeluarkan ketika berkuliah di ISI, kemudian ketika setelah selesai gitu. Atau ada sesuatu yang tidak harus dinilai dengan uang begitu, kepuasan batin atau merasa kita ya ini memang passion aku gitu. Nah seperti apa, mungkin Mas Diano dulu deh. Kalau dari saya setelah lulus itu ya teror pertama adalah teror pertama adalah masyarakat itu langsung ketika saya di rumah selama 1 minggu tidak ngapa-ngapain itu. Pernah seminggu nggak ngapa-ngapain? Pernah 1 minggu itu di rumah tidak ngapa-ngapain. Banyak teror, entah dari teman bapak saya, entah dari teman ibu saya. Tanya, anaknya sekarang kerja di mana? Kok nganggur terus? Nah, baru seminggu ya? Baru seminggu. Nah. Kemudian saya kasih jawaban ke orang tua saya. Jawab saja saya seniman. Karena pekerjaan itu tidak dinilai dengan uang saja, tapi dengan relasi yang sangat bermanfaat untuk diri saya gitu. Terus teror-teror dari teman juga banyak sekali karena pencapaian saya pun dari teman-teman saya paling melenceng jauh sekali dari teman-teman saya. Karena melenceng kemana Mas? Teman-teman saya itu kebanyakan itu jadi profesi guru, tentara, polisi gitu. Jadi saya sendiri yang menjadi seniman gitu. Oh iya berarti nggak melenceng dong, memang sesuai dengan ininya ya. Tapi kebanyakan mereka menganggap saya itu manusia yang sepele gitu. Pernah gitu. Oke, abaikan aja Mas. Ya, gitu pasti. Ya.
Oke, jadi tantangannya seperti itu ya. Tantangannya seperti itu. Terus kemudian sekarang berkiprah di mana ini, Mas? Kebetulan sekarang saya sedang nyantrik, secara bahasa Indonesia itu Belajar. magang. Saya magang di tempat Mas Rianto, itu Rianto Dance Studio. Yes, Saya sedang magang di situ selama 2 bulan lebih ini udah. Oke, baik. Artinya malah justru Mas Janu ini tidak mengkhianati perjalanan yang sudah dilakukan ya. Sudah sesuai dengan tracknya ini. Justru kita bertanya-tanya loh, dari isi kok bisa jadi polisi gitu ya. Kemudian dan profesi lainnya gitu ya. Tapi ya begitulah jalan hidup ya. Oke, semoga nanti bisa sukses seperti Mas Rianto, karena Mas Janu ini sudah berada di tempat yang tepat nih. Kalau misalkan sudah tergabung dalam ininya Mas Rianto ya, di komunitas tari itu. Nah, kalau Mas Sulaiman sendiri, Mas? Kalau aku gimana ya, Mbak? Untuk di seni tari emang nggak bisa jadi apa ya, pekerjaan yang tetap gitu ya. Maksudnya kan banyak ya yang disebutin Mas Janu kan, banyak teman-teman juga kenapa sih melenceng, karena ya itu nggak bisa buat cari uang gitu loh, Mbak. Banyak yang seperti itu, dan yang berhasil cuma biar dihitung kita. Seniman-seniman yang berhasil di seni tari kayak Mas Rianto gitu kan, Mas Eko PC, terus Mbak Melati kan bisa dihitung tuh. Yang lain ya nggak tahu kemana gitu kan, melenceng dari itu. Nah cuma untuk aku pribadi untuk saat ini ya nikmatin aja lah prosesnya gitu gimana. Mungkin satu saat bisa jadi kayak Mas Rianto kan kita nggak tahu juga gitu kan. Tapi di rumah aku mendirikan sanggar, Mbak. Untuk ya ada sanggar untuk ya cara kasarannya yang menopang hidup gitu aja sama saya. Di rumah. Kebutuhan ya. Iya, kita juga harus terus berjalan kan, dan itu butuh biaya. Oke, baik. Pemirsa dan juga pendengar, kita masih berada dalam podcast tematik dengan judul Nguri-uri Budaya Melalui Seni Tari, bersama dengan 2 narasumber kita, ada Mas Sulaiman dan juga Mas Janu. Ini mereka luar biasa sekali, masih muda, tapi pilihannya untuk menjadi seorang seniman ini juga salah satu pilihan yang sangat luar biasa, yang tidak bisa diambil oleh semua orang begitu ya. Dan kita masih akan terus ngobrol bareng dengan mereka berdua. Kita akan gali lagi ya seperti apa pengalaman-pengalamannya begitu. Nah, Mas, kita balik lagi untuk saat sekarang ini kan media sosial gitu tuh kan lagi booming banget ya. Bagaimana Mas Sule dan juga Mas Janu memanfaatkan media sosial nih untuk satu memperkenalkan kebudayaan tentunya ya kepada masyarakat. Sekarang kan Gen Z ini udah pokoknya tuh mereka generasi merunduk ya, megangnya handphone terus gitu. Bagaimana Mas berdua ini memanfaatkan ruang digital untuk bisa memperkenalkan ini ke ranah publik, khususnya untuk Gen Z terkait dengan seni ya? Mungkin Mas Sulaiman dulu. Oke. Aku untuk memperkenalkan seni tari lewat media sering bikin konten, Mbak, di TikTok, di Instagram juga. Nah, karena aku punya sanggar, jadi aku murid-muridnya pure dari situ, dari media gitu. Aku sering live juga di di TikTok itu gitu. Mas, di mana sanggarnya di sini? Akhirnya banyak teman-teman yang daftar ke situ gitu. Malah kayak apa ya? Bukan lagi ke belajar tarinya, malah justru mau ketemu Mas Sule gitu. Oh gitu, aduh gimana ini? Udah merasa beruntung deh ketemu sama Mas Sule di sini. Udah jadi selebgram ya berarti, udah jadi artisnya. Mungkin, tapi berarti di mana? Di Cilacap? Di Cilacap, di Kalimantan gitu. Terus apa ya? Mungkin dari itu, terus juga teman-teman dari di sanggar itu nggak cuma dari wilayah di sekitaran sanggar aja, Mbak, malah ada yang jauh. Ada yang dari Cipari ke tempat sanggar itu hampir kurang lebih 1 jam lah. 1 jam ya kurang lebih. Iya. Cipari itu masih Cilacap juga? Cilacap, tapi bagian barat. Oke. Masih teman-teman jauh-jauh gitu loh. Ada yang dari mana tuh yang jauh? Wangon. Wangon. Ada juga teman-teman sanggar gitu. Ya keuntunganku di seni tari gitu sih. Maksudnya kalau mengolah media dengan benar, akhirnya teman-teman banyak yang tertarik untuk belajar di seni tari gitu. Oke, baik. Jadi kalau Mas Sule ini memang sudah memanfaatkan media sosial. Mas Janu sendiri gimana, Mas? Ada platform khusus juga? Kalau saya tuh agak berbeda dengan Mas Sulaiman ya. Agak berbeda karena
Saya agak sedikit pasif di sosial media karena Atau introvert? enggak. Oh, enggak juga. Saya biasanya untuk seni tari di media sosial itu lebih ke Instagram. Jadi kayak saya seringnya upload pengalaman saya pentas di Jakarta misal, saya posting di Instagram. Oke. Terus kemudian di Bandung, entah itu di Surabaya, di Solo. Jadi saya dengan Mas Sule itu agak berbeda untuk ya? promosi di media sosialnya. Kayak lebih gitu. gencar Mas Sule ya. Iya. Mungkin karena udah dikejar-kejar setoran ini. Enggak sih, Mbak. Mas Janu mungkin Mas Janu belum tersadar untuk itu ya. Iya, belum. Segera menyusul. Kalau Mas Sule sendiri, Mas, 24 jam loh ini. Iya. Mau tarian apa? Berarti 2 jenis tarian atau bagaimana? Ya, dua Iya, karya. dua karya. Dua karya ya, 2 karya. Kira-kira yang mau ditampilkan boleh dibocorin di sini nggak? Boleh. Atau mau rahasia dulu? Mungkin ya Jangan ada rahasia di antara kita ya. dulu. Kita Spill dikit dulu. lah ya. Spill dikit mungkin karyaku 2 itu berangkat dari pengalamanku pribadi lah. Oke. Gitu. Dari yang pernah aku alami kan aku bisa ceritain gitu. Konsepnya sih sederhana Mbak, cuma itu dulunya buat tugas akhirku juga gitu. Dan buat pentas yang lain-lain juga. Nanti aku tampilin di Banyumas Ngimping. Judul tarinya. Judul tarinya yang pertama adalah Tubuh Cantrik, Oke. yang kedua adalah Satria. Nah, ada cerita di balik itu. Ada. Boleh diceritain dong. Kalau yang Tubuh Cantrik itu aku membahas sebenarnya itu lebih ke apa ya, berawal dari tentang feodalisme kan, ada tentang atasan sama bawah gitu kan. Pengalaman pribadi dulu feodalisme, Oke. ada pimpinan, ada bawahan gitu kan. Yang dulu di mana tuh kayak aku kayak apa ya, pengalaman pribadi di Banyumas kayak nyantrik gitu kan. Di mana di situ ada seorang guru dan ada seorang murid gitu kan. Aku pengalamanku itu belajar banyak tentang nggak cuma seni tari di situ. Semua seni aku pelajarin gitu, kayak pedalangan, karawitan gitu kan. Terus nyanyi juga aku belajar di situ, ada banyak yang aku pelajarin. Nah, aku berangkat dari itu terus kayak aku mikir, oh ya, tubuh itu kayak lebih ke fleksibel gitu loh. Kayak air gitu. Misalnya air kalau ditumpahin ke gelas ya dia bentuknya gelas. Kalau ditumpahin ke ember ya bentuknya ember gitu. Masih apa ya? Tubuh itu kayak terus ingin belajar dan belajar gitu. Entah itu dari kecil maupun sampai tua gitu loh, Mbak. Aku mengangkat tentang itu. Yang kedua ada karyaku tentang Satria, itu mengangkat tentang sama sebenarnya berangkat dari tema tubuh cantrik itu gitu. Sama lah. Ada kesinambungannya dengan tubuh cantrik itu. Karya yang satu. Dan yang diharapkan dari penampilan tubuh cantrik itu apa nih? Pesannya. Pesan moralnya apa? Jangan berhenti berharap. sorry. Jangan berhenti belajar. Dan pernah berhenti untuk belajar gitu. Oke, apapun yang kita terjadi ya. Gitu ya. Jadi mungkin kayak lebih di mana kita tempat kita harus bisa menyesuaikan kali ya. Betul. Gitu. Terus kemudian yang kedua Satria. Ini kalau Satria itu kayak tagline-nya Kabupaten Banyumas, Banyumas Satria. Banyumas apa Satria. nih boleh diceritakan juga? Apa ya, lebih ke ini sih, Mbak. Seorang itu aku lebih berangkatnya dari problem kita waktu COVID-19 kan ya. Dimana kita harus benar-benar situasi kita tuh bener hiruk pikuk gitu, nggak bisa kemana-mana kan, nggak bisa ketemu orang gitu. Nah, kayak ada motivasi kita harus tetap semangat untuk hidup gitu loh. Kayak satria gimana, seorang satria gimana sih gitu, bener-bener dia harus bener-bener maju, berani mati di kalangan gitu. Berangkatnya dari itu sih. Oke, baik. Jadi pesan moralnya adalah kita harus, karena sudah terjun ketika sudah memilih sebuah jalan, itu kita harus komitmen di situ. Oke, baik. Mas Janu, Banyumas Ngimping ini adalah salah satu program yang sangat luar biasa sekali ya. Artinya ini juga momenly untuk mengangkat seniman-seniman tradisional, khususnya seni tari. Siapa saja yang berkontribusi untuk berlangsungnya acara ini? Untuk yang pertama itu ya sudah pasti maestro dari Banyumas itu ya Mas Rianto sendiri, karena ya beliau yang juga sebagai konseptor
Banyumas Ngibing terutama. Nah kemudian itu ada tokoh ya, kedua adalah Pak Sigit. Pak Sigit? Itu dalang dari Banyumas juga ya. Dia sebagai penyelenggara Banyumas Ngibing. Terus kemudian banyak sih yang saya belum bisa sebutkan karena masih dirahasiakan. Gitu. Oke, tapi yang pasti kegiatan Banyumas Ngibing ini adalah yang pertama. Yang pertama, oke. Dan semoga ini bisa menimbulkan multiplayer efek ya. Semuanya bisa terdampak, seniman-seniman terangkat, kemudian juga generasi muda sudah mulai terbuka. Oh ternyata seru juga, atau ternyata di seni tari ini bisa menghasilkan sesuatu juga ya. Nah, sebelum kita menutup ya podcast tematik kita kali ini, mungkin dari Mas Sule ataupun juga Mas Janu nih boleh memberikan pesan ataupun juga himbauan untuk kepada generasi muda supaya ayo ikut nguri-uri budaya, salah satunya mungkin melalui seni tari. Dari Mas Janu dulu, nanti gongnya Mas Sule. Silakan. Ya, untuk pesan saya kepada generasi Z terutama, jangan pernah meremehkan kesenian yang ada di Indonesia, karena hidup dari seni itu bukan hal yang negatif, karena banyak sisi-sisi positif dari hidup di seni tradisi Indonesia. Gitu. Udah itu aja sih. Oke, baik. Gongnya di Mas Sule. Dari aku untuk generasi muda terus untuk melestarikan budaya, karena jangan sampai negara-negara lain mengklaim bahwasanya kayak semisal reog itu diklaim oleh Malaysia, punya Malaysia, nanti kesenian-kesenian lain juga diklaim. Itu yang aku sangat takutin sih di seni tari gitu. Teruslah belajar dan teruslah menari. Oke, teruslah menari ya. Baik, terima kasih Mas Sule, Mas Janu sudah hadir di podcast tematik kita. Semoga obrolan kita atau diskusi kita bisa memberikan satu rangsangan ya untuk generasi muda, untuk Gen Z, untuk bisa lebih memahami, peduli, dan ikut melestarikan budaya. Salah satunya adalah seni tari itu tadi ya. Jadi demikian pemirsa dan juga pendengar podcast tematik Nguri-uri Budaya melalui seni tari bersama dengan Mas Sule dan juga Mas Janu. Jadi terima kasih untuk kehadirannya. Akhirnya saya Desi Natalia harus pamit dari podcast tematik RRI Purwokerto kali ini. Jangan lupa saksikan podcast selanjutnya hanya di kanal YouTube RRI Purwokerto dan dengarkan di Programa 1 RRI Purwokerto. Mewakili tim yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.